Sebenarnya sejauh apa fakta dan temuan CNBC Indonesia terkait ketimpangan ekonomi di negara kita? Seperti biasa, saya sudah bersama dengan Head of CNBC Indonesia Research, Muhammad Ma'ruf. Mas Ma'ruf, selamat malam. Halo Safrina, ketemu lagi. Nah, ini datanya nih, Mas. Data tentang ketimpangan. Benar. Semuanya bilang bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah begitu stellar dalam Betul. hal pertumbuhan ekonomi bisa Betul. mencapai 5% dalam 6 kuartal beruntun, surplus perdagangan masih oke, inflasi moderat 3 plus minus Betul. 1. Tapi nyatanya kalau kita lihat lagi sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini have a cost, yaitu Betul. adalah inequality. Betul. Nah, data malam ini yang bisa dijanjikan dari Mas Ma'ruf seperti apa, Mas? Iya. Jadi memang kalau kita ngomong ketimpangan itu sebelum kita mengulas lebih dalam ya, data-data kita memang agak cukup mengerikan kali ya kalau kita ngelihat ketimpangannya gitu. Karena data-data yang ditemukan CNBC Indonesia Research itu adalah data-data ketimpangan pendapatan. Nah, selama ini kita itu selalu mengukur ketimpangan itu berdasarkan pengeluaran, yaitu rasio Gini yang selalu umumkan gitu ya. Nah, nanti kita lihat saja data-data yang kita temukan. Dari slide gini. Jadi konsep bahwa rasio Gini sekarang itu kalau yang diumumkan BPS itu kan di bawah 0,4. Ya, kan skalanya 0 sampai 1. Yeah. Kalau 1 itu sampai parah yang 0. Nah, itu kalau dalam definisinya di bawah 0,4 itu tuh rendah ketimpangannya. Artinya tidak terlalu lebar. Di indeks Gini. Di indeks Gininya gitu. Karena dia itu mengukur mungkin publik sebenarnya banyak yang nggak paham sebenarnya istilahnya. Istilahnya sebenarnya sederhana. Jadi setiap orang mau kaya mau miskin itu kan makannya sama, satu piring kan, atau 2 piring lah katakanlah. Cuman karena pendapatannya berbeda, orang miskin makannya di warteg. Harganya satu piringnya itu 20.000 atau 15.000. Kalau orang kaya sekali makan itu kan, iya memang mahal, tapi tetap satu piring atau 2 piring katakanlah 100.000 lah atau berapa kali lipat dari itu. Itu kan jarak antara 20.000 sampai 100.000 itu nggak lebar. 80.000 ya, 5 kali lipat dari 20.000 iya, ya. pendek lah gitu loh gitu. Artinya itu yang digambarkan oleh rasio Gini tadi yang 0,4. Karena menghitungnya dari pengeluaran itu ya. Tapi once kemudian kita pakai data gaji orang yang makan tadi, orang kaya itu jomplang. Yang gaji UMR mungkin 2.500.000, 2.600.000. Tapi orang kaya yang makannya 100.000 tadi, gajinya bisa 15, 20 juta. Itu kan berkali-kali lipat. Dan ini memang rasio Gini itu memang harus didesain di Indonesia seperti itu pengeluaran. Banyak negara sudah berubah pakai pendapatan. Seperti di Amerika dan beberapa negara maju lainnya. Karena itu lebih bagus lah gitu. Nah, karena kalau kita sebenarnya jadi kalau kita ngomong ketimpangan itu tidak perlu tidak harus tipis kuping. Kenapa? Ini fenomena terjadi di semua negara. Bahkan negara maju pun. Kayak di Inggris 10% orang itu menguasai aset yang luar biasa di sana. Kekayaan di Inggris itu dikuasai oleh 10 orang katakanlah gitu. Jadi itu gambarannya. Saya memakai pendekatan tadi, pendekatan perbedaan antara pendapatannya tadi. Saya pakai. Nah, memang masalahnya di Indonesia itu tidak ada data mengenai pendapatan. Katakan ada sebenarnya yang punya Ditjen Pajak dan itu rahasia. Jadi Mas Ma'ruf pakai data deposit pakai data deposito gitu. Katakanlah DPK orang yang kemudian punya uang disimpan di bank gitu kan logikanya gitu. Jadi memang gambarannya itu gambaran bisa katakan sedikit banyak menggambarkan pendapatan kira-kira gitu. Nah, kalau kemudian kita bagi, kalau data dari LPS itu kan mentah. Semua dibagi misalkan rekening di bawah yang isinya di bawah 100 juta sampai 400 sampai ada 7 tier lah. Paling di atas itu di atas 5 miliar. Cuman saya menyederhanakan dan jumlah total rekening itu ada sekitar 500 juta. Kan nggak mungkin 500 juta karena penduduk kita kan 260 juta. Jadi saya pakai pendekatan data yang official juga bahwa sebenarnya yang punya rekening itu cuma 57 sekian %. Artinya kalau saya kemudian kalkulasikan ya tinggal dibagi saja kemudian ketemu gitu angkanya. Orang yang kemudian secara total yang paling atas kaya banget. Ini kalau dalam angka totalnya jadi dana simpanan di bank itu ada 8.000 sekian triliun. 4.000 lebih 53% itu diakumulasi dari ini, paling atas kaya sekali. Jumlah orangnya adalah 53 ini kayak ada kesalahan 53.920 orang. Iya 53.000 ini ada kesalahan. Itu ada 53.000. Nah, total populasinya itu cuman 0,02%. Jadi ini 53.000 ya, ada kesalahan teknis sedikit. Jadi itu kayak sekali cuma
0,02 2% dari populasi. Betul, menguasai separuh dari uang yang disimpan di bank. Dengan rata-rata simpanan 98 betul, isinya. miliar. Jadi 3 rekening kalau diakumulasikan satu orang isinya 98 miliar. 53.000 orang saja dari 280 juta penduduk Indonesia. Nah, kemudian saya yang tengah, yang ini menggambarkan sebenarnya kelas menengah Indonesia itu banyak sekali range-nya dari mulai di atas 100 juta sampai mendekati yang 5 miliar. Saya jadikan satu, saya kompres jadi satu, saya pikir rata-rata yang punya pemiliknya itu ada sekitar 2,1 juta, 2 juta sekian ini kan. Dan itu hanya 0,8% juga dari populasi. Bahkan tidak ada 1%. Itu adalah isinya 3,4 miliar. Kalau nah ini gambaran cuma 3,4 miliar. Nah kemudian kita lihat ini sebenarnya yang orang miskin sebenarnya, yang nggak miskin-miskin banget, artinya dia masih punya tabungan. Berarti pengeluaran dia masih lebih kecil daripada pendapatannya. Artinya mereka masih bisa menabung. Gambarnya adalah 63,05%. Artinya ada 169 juta orang yang rata-rata isi tabungannya 5,9 juta. Nah ini kan miskin sebenarnya kalau kata. Nah ini sebenarnya yang miskin banget nih, miskin sekali gitu. Yang kalau kita BPS itu kan mengeluarkan angka kemiskinan 25 juta kemarin kan. Nah ini masuk di sini ada 97 orang, 25 juta paling bawah katakanlah. Ini mereka itu tidak punya rekening bank. Logikanya sederhana, bagaimana dia bisa menabung? Ya kan, dia nggak punya, dan sekarang kan jarang sekali orang nyimpan uang di bawah bantal, gitu kan. Artinya apa? Memang dia nggak punya uang untuk menabung, makanya dia tidak bikin rekening. Jadi simpel aja memaknai data ini. Artinya apa? Ini jomplang sekali gitu. 63%, 36% itu tidak punya rekening sama sekali. 63% penduduk cuman isi tabungannya 6 juta. 0,02 isinya itu 98 miliar atau separuh dari semua tabungan yang ada. Itu kan jomplang sekali gitu. Jadi ini gambaran betapa telanjangnya kondisi ketimpangan di negeri ini. Ini problem. Data ini silahkan di-challenge karena ini memang data resmi gitu. Dan ini dari pendapatan, tidak seperti indeks gini yang dilihat dari pengeluaran. Dari pengeluaran. Nah, kita lihat selanjutnya peta ketimpangan bisa dicerminkan oleh hal yang lain. Nah, ini juga hal yang paling sederhana. Ini saya saya kutip sebenarnya dari Forbes. Kita tidak melakukan penghitungan sendiri. 50 orang terkaya itu kalau di total, kalau disetarakan itu dia punya aset 2.621 triliun. Itu 14% dari PDB. Bayangin, 50 orang kekayaan nilainya hampir sama dengan nilai aktivitas ekonomi 1 tahun, 14% loh. 2.621 triliun, 50 orang saja 50 orang saja. PDB kita itu 19 sampai 20 ribu gitu kan kira-kira. Jadi ini nyata ketimpangannya. Kita ada 270 juta loh, ini hanya 50 orang. Artinya ini kan fakta ya, fakta pendapatan. Itu kan aset itu kan refleksi dari pendapatan sebenarnya karena dia ditabung segala macam. Nah ini gambaran ya. Dan rata-rata memang sudah tua ya, di atas 50 yang punya itu. Yang punya aset ini. Ini jadwal. Next. Dengan rata-rata kekayaan 50 orang itu ada 52 triliun masing-masing. Rata-ratanya satu orang itu punya 52 triliun. Besar sekali, Syafrina. Sedangkan indeks kemiskinan, garis kemiskinan kita hanya sekitar 500.000. An irony. Iya, irony. Next. Kita lihat data selanjutnya yang kita temukan. Nah, ini sebenarnya data umum ya, semua negara juga pakai, ya kan. Ini yang selalu ini rasio Gini ya Mas, rasio berarti dari pengeluaran ya Mas? Dari pengeluaran, bahwa garis kemiskinan, jadi orang-orang yang ketimpangannya itu berdasarkan. Mungkin sedikit general gambaran saja untuk pemirsa CNBC. Indeks Gini ini mengukur ketimpangan yang ada di suatu perekonomian, di suatu negara. Itu skalanya 0 sampai 1. 0 itu equal. Ya, jadi paling ideal lah, paling itu, utopia. Iya, utopia tak mungkin terjadi. 1 itu sangat-sangat timpang. Kisaran Indonesia di berapa Mas? 0,4 di bawah 0,4, 0,388 sebenarnya persisnya. Jadi di bawah 0,4 itu sebenarnya kesenjangan yang rendah. Jadi fine, baik-baik saja sepertinya gitu ya. 0,4 sampai 0,5 itu menengah, di atas 0,5 itu parah. Nah yang menarik adalah data ini saya ekstrak data setiap provinsi, jadi ini nasional 0,3988 dan ini adalah 4 daerah yang di atas nasional, ini adalah daerah yang di bawah nasional. Sebenarnya angka ini sederhana, angka ini bisa menggambarkan bahwa rupanya daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, suburban semakin timpang. Apakah benar bahwa kutukan dari pertumbuhan ekonomi adalah ketimpangan?
gitu. Ini jadi concern gitu. The cost of growth ya. Sebenarnya tidak ada masalah bahwa memang ekonomi itu harus di-drive oleh agen-agen tertentu sehingga lebih mudah. Ada namanya mekanisme transfer pendapatan dari si kaya dan miskin. Mekanismenya lewat pajak dan retribusi. Problemnya adalah di Indonesia ini dalam 1 dekade terakhir tax ratio kita itu decline. Ya, di bawah 2 digit. Berapa sekarang ya Mas ya? Sekitar 9 sekian. Ya. Itu kan memprihatinkan. Artinya ada proses salah dalam mendistribusikan aset dari orang yang kaya dan miskin. Nanti kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat berikutnya kalau ini untuk rasio gini ya Mas ya. Sekarang kalau adalah saya ini ketimpangan ini menarik sekali nih Mas. Iya, ini menarik. Jadi ini sebenarnya kita membedah perut ekonomi Indonesia. Ini adalah isi dari PDB, isi dari kue ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Kita ada 17 sektor. Sebenarnya saya ingin meng-highlight yang kontras ya. Pertanian dan pertambangan itu sama-sama berkontribusi hampir sama, 12,9, pertambangan itu 12,78%, secara nilai nominalnya itu 2.400, kalau pertambangan 2.300, hampir mirip. Tapi kita lihat jumlah tenaga serapannya. Kalau pertanian, itu pertanian termasuk dari perkebunan dan kelautan, itu tuh bisa menyerap hampir 40 juta, 39,6 jumlah tenaga kerja. Itu tuh ekuivalen dengan sekitar 29,9% total penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya 138 juta. Jadi 1 dari 3 orang Indonesia bekerja di industri pertanian atau kelautan. Tapi kita lihat upahnya. Upahnya bahkan di bawah UMR. UMR itu rata-rata itu 2,67 juta nasional. Kalau di rata-rata dia cuma 2 juta. Gitu. Kemudian ini yang pertambangan yang sekarang lagi booming, ya kan, itu cuma menyerap 1,5 juta. Dia gajinya di situ rata-rata 4,5 juta. Nggak masalah sebenarnya ini ketika nilai tambah pertambangan itu ditransfer ke yang lain gitu loh, mekanisme pajak. Nah, kemudian kita lihat kalau kita highlight sebenarnya ada 4 kalau saya highlight ada 4 sektor usaha itu yang menyerap tenaga kerja yang banyak, ya ini pertanian, pengelolaan ini manufacture, perdagangan, kemudian air minum. Akomodasi. Jadi ini bisnis kuliner dan segala macam. Jadi ini sebenarnya itu 4 sektor utama yang menyerap 70% dari tenaga kerja. Jadi ini seharusnya menjadi concern gitu. Kenapa? Kalau kue ini diperbesar, kemungkinan orang-orang yang bekerja di sini pendapatannya juga membesar. Ketika pendapatan orang-orang di sini membesar, kemerataan akan terjadi. Karena ini menyangkut hidup hajat orang banyaknya jelas di data ini. Jadi concern nanti kita akan lihat dari panelis, kita akan lihat pendapat mereka apa untuk mengatasi ketimpangan sektoral ini. Baik. Kita next. Kita akan ke data berikutnya masih tentang ketimpangan. Betul, di kita akan memotret. Apa? Nah, ini ketimpangan gender dan ini terjadi, kita tidak usah sedih. Di Amerika pun yang katakan sudah equal secara gender juga pendapatan atau gaji untuk perempuan itu masih lebih rendah daripada laki-laki. Jadi ini menjadi fenomena global. Tapi yang menarik sebenarnya pas pandemi ya, ini ada kenaikan upah ya, upah ini per jam. Upah per jam, hitungannya per jam. Jadi upah per jam. Jadi 18.000 untuk 18.200 untuk laki-laki dan 16.000 untuk perempuan per jamnya untuk dibayar gajinya atau upahnya. Next. Kita lihat data selanjutnya. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi ini saya ekstrak. Kalau kita ngelihat data BPS, sebenarnya orang miskin itu adalah orang yang pengeluarannya itu per orang 550 ribu katakanlah. Kalau itu per orang. Jadi kalau konsep keluarga yang dihitung berarti kali 4. Iya kan? Kali 4 gitu. Jadi sebenarnya pengeluaran orang orang miskin itu satu keluarga itu sekitar 2 juta sekian, ya kan? Artinya kalau kita ngeliat rata-rata dengan UMR sama, artinya memang orang miskin nggak bisa nabung. Gitu, karena gajinya rendah, pengeluarannya juga segitu. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya orang miskin itu ada 2,59 juta, kalau diekstrak dengan konsep keluarga cuma ada 6 juta. Ya kan? Nah, PKH, jadi pemerintah itu punya banyak sekali bantuan sosial, makanan, pendidikan, kesehatan, iuran kesehatan itu iuran BPJS. Ini saya ambil simpel aja lah, yang PKH, yang bansos untuk makanan itu anggarannya sekitar 28 triliun. Itu untuk 10 juta keluarga, artinya ada 40 juta jiwa. Karena dikalikan 4. Nah, artinya apa? Ketika pemerintah itu mencabut bantuan, orang itu nggak bisa dapat pendapatan untuk makan. Artinya apa? Kemiskinan akan meningkat.
Nah ini sebenarnya kalau saya bisa bilang bahwa menurut pendapat kami, ya angka penurunan kemiskinan itu semu. Kenapa? Orang itu menjadi kaya bukan karena usaha dia, tapi dibantu. Nih itu kan konsep yang berbeda ya kira-kira gitu. Jadi karena adanya bansos ini bansos tadi ya. gitu, ada bansos sosial. Namun begitu rawannya jika Betul. regulasi bansos ini dicabut dan ya pada nyatanya memang ini masih begitu nyaris dengan dan garis tidak hanya kemiskinan itu dan aja, orang tidak hanya miskin. dicabut. Jadi nanti kita akan lihat bahwa ancaman kemiskinan itu banyak sekali. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, jadi 60%, hampir 60% Ya. pengeluaran yang tadi kita Ya. sebutkan sekitar 2 juta sekian itu sebenarnya 60% dari makanan. Gitu. Artinya apa? Ketika makanan bergerak, harga naik, kemampuan mereka membayar Jadi tergerus juga. tergerus juga. Nah, itu akan meningkatkan kemiskinan. Jadi masalah pangan itu kan juga serius di kita. Kenapa? Bayangkan saja, 6 dari 9 sembako kita tuh impor. Beras, daging, susu, segala macam. Kita negara yang katanya gemah ripah lojinawi, tapi untuk urusan yang basic saja, untuk urusan di meja makan kita masih impor dari negara tetangga. Artinya banyak sekali dan memang ketimpangan itu masalah yang sangat multidimensional. Artinya bahwa semua stakeholders itu politikus, kemudian policy maker di pemerintahan, civil society, akademisi harus urun rembuk bersama. Ini apa yang salah? Data-data ini kan mereplikan ada masalah. Ya. Kita duduk bersama, kita cari solusinya, kita harus perbaiki.